Halo adik-adik, shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Wah, senangnya kita dapat bertemu kembali nih di IMPA. Walaupun masih tetap keadaan online, tapi kakak harap adik-adik tetap semangat ya untuk mendengarkan firman nanti. Yuk sekarang kita masuk ke dalam IMPA kita. Siapkan Alkitab dan hati kita. Sekarang kita akan bernyanyi dan puji Tuhan. Mari berdiri, kita bernyanyi dari Kidung Ceria 262, Apabila Kita Sukacita. Adik-adik, sekarang mari kita berdoa. Kita satu dalam doa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih atas setiap berkat yang Kau beri pada pagi hari ini. Sekarang kami bersiap untuk beribadah ya Tuhan, walaupun hanya bertatap layar, tapi kami tahu bahwa Engkau selalu hadir di setiap kami. Kiranya Engkau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir, supaya berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang kita masuk ke dalam pembacaan Mazmur. Terambil dari Mazmur 91 ayat 14-16. Pembacaan Mazmur. Mazmur 91 ayat 14 hingga ayat yang ke-16 berbunyi, Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia, dan akan ku perlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Adik-adik, mari kita puji Tuhan kembali, bernyanyi dari Kidung Ceria 129, Puji Yesus. Haleluya.
selamat hari Minggu. Wah, tidak terasa ya, kita sudah sampai di minggu terakhir di bulan loh. Dan Tuhan Yesus kita baik ya. Dia selalu ada bersama kita semua dan tidak akan pernah meninggalkan kita. Karena itu, kakak yakin dan percaya adik-adik semua sekarang dalam kondisi yang baik, sehat, dan diberkati Tuhan. Betul kan? Adik-adik, pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari Amsal pasal 3 ayat 13 sampai 20. Disiapkan Alkitabnya ya adik-adik. Tapi sebelum membaca Alkitab, kita berdoa dulu yuk. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini. Tuhan sudah bangunkan kami dengan kekuatan yang baru. Pagi ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon hikmat dan penyertaan Tuhan agar kami boleh mengerti firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, pembacaan kitab kita pada hari ini terambil dari Amsal 3 ayat 13 sampai 20. Kita baca sama-sama ya. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak, dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia. Segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi. Dengan pengertian ditetapkannya langit. Dengan pengetahuannya air samudera raya berpencaran, dan awan menitikan embun. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Adik-adik, Amsal 3 ayat 13 sampai 20 diberi judul Berkat dari Hikmat. Nah, Amsal ini menunjukkan manfaat hikmat Tuhan dalam kehidupan manusia. Manfaat yang pertama, hikmat Tuhan dapat membawa manusia merasakan kebahagiaan. Di ayat 13 ada tertulis, berbahagialah orang yang mendapat hikmat dan kepandaian. Jadi, orang yang berhikmat, segala jalan kehidupannya selalu penuh dengan kesejahteraan. Bahkan, semua orang yang hidup bersamanya akan merasakan kebahagiaan itu juga. Manfaat yang kedua, hikmat Tuhan bisa mengendalikan dunia dengan benar. Yang artinya Tuhan memakai hikmat-Nya untuk mengendalikan bumi dan segala ciptaannya. Oleh karena itu, jika manusia mengendalikan kehidupan ini dengan benar, maka yang harus dilakukan adalah tetaplah hidup di dalam hikmat Tuhan agar hidup kita tidak dikendalikan oleh dunia, melainkan kita yang mengendalikan dunia sesuai dengan kehendak Tuhan. Adik-adik, hari ini kita diingatkan bahwa kita diberikan akal budi untuk dapat menghasilkan karya-karya yang ada di dunia ini. Namun, karya yang dihasilkan dapat mendatangkan kebaikan atau tidak. Itu semuanya tergantung dari cara kita dalam menjalankan kehidupan. Apakah sesuai dengan hikmat Tuhan atau tidak? Contohnya, dengan berkembangnya digitalisasi, maka semua tugas kalian di sekolah juga dituntut untuk kreatif. Kalian dapat mencari informasi di internet melalui gadget, baik itu laptop atau komputer, lalu tablet, ataupun dari handphone. Namun, ketika digitalisasi tidak disertai dengan hikmat Tuhan, maka seringkali kita menyalahgunakannya. Misalnya,
lebih banyak bermain games daripada belajar. Padahal banyak sekali karya digital yang bisa kita buat. Nah, kakak punya cerita tentang anak ini. Anak perempuan ini namanya Anneke. Siapa sih dia? Dia adalah seorang anak SD yang mendapatkan juara 1 dalam lomba Kalbe Junior Scientist Award atau KJSA tahun 2019. Ia membuat permainan yang bertema olahraga taekwondo yang bisa dimainkan di laptop. Nah, permainan yang didesain oleh Anneke ini mengajak orang untuk lebih kreatif, aktif, dan bergerak. Kakak punya video tentang beberapa anak Indonesia yang sudah bisa menciptakan karya-karya kreatif sejak mereka kecil. Kita nonton sama-sama ya. Nama aku Anneke Nazia Setiawan. Aku kelas 5 SD. Aku masuk KJSA 5 besar ini bisa ngebanggain orang tua dan seneng banget sih bisa ketemu teman-teman baru juga. Kayaknya sains asik, terus juga sains kan juga kayak ilmu dasar untuk semuanya. Harapan kedepannya pengen ngembangin alat ini lagi biar lebih canggih, terus juga biar bisa dipakai di seluruh sekolah yang ada di Denpasar. Anak Indonesia itu harus menjadi anak yang dapat memajukan Indonesia. Jadi inovatif, kreatif, dan jangan mau kalah dengan negara-negara lain. Kalau misal aku punya suatu ide, kenapa enggak buat dikeluarkan gitu. Mungkin bisa berguna buat orang-orang lain di Indonesia, mungkin dunia. Anak-anak yang sangat cerdas, khususnya di era digital ini mereka bisa menemukan penemuan yang sangat kreatif di dalam dunia digital di umur-umur mereka yang masih sangat dini, usia SD dan SMP. Hebat. KJSA 2019. Go! Halo, nama saya Anneke Nazia Setiawan. Saya adalah juara 1 Kalbe Junior Scientist Award 2019. Karya saya adalah Kick It Out. Hobi aku ada banyak, taekwondo, main ukulele, main piano, coding, cover lagu. Tapi yang lagi aku senengin sekarang adalah membuat karya digital saya. Anneke adalah anak yang tidak hanya cerdas, tapi juga unik. Dia memiliki kemampuan digital yang sangat baik dan bisa mengembangkannya secara utuh. Game Kick It Out buatan Anneke itu adalah salah satu bentuk dari bagaimana dia bisa melihat permasalahan dan kemudian mencari solusi untuk permasalahan tersebut. Dia melihat anak-anak sekarang banyak sekali duduk, diam, bermain game, dan dia merasa bahwa hal itu tidak lagi menjadi hal yang baik. Dengan demikian, dia terus diskusi dengan kedua orang tuanya, dengan dan mengembangkan. Makanya aku bikin game supaya kita bisa bergerak, tapi tetap bisa main game juga. Nah, kebetulan aku ikut ekskul taekwondo, jadi gamenya itu berkaitan dengan taekwondo, yaitu memukul, menendang, dan lompat. Pokoknya gamenya itu nggak cuma duduk aja dan gamenya itu seru.
game aku bisa menang, dan ini adalah pencapaian terbesar aku. Semoga game aku bisa bermanfaat dan bukan cuma buat dimainin aja, tapi juga menginspirasi anak-anak yang lain untuk berkarya di bidang sains digital dan juga tertantang untuk ikut KJS. Buat aku, sains dan teknologi itu sangat menyenangkan. Sains dan teknologi itu gerbang yang bisa mewujudkan ide-ide yang ada di kepala aku menjadi sebuah karya digital yang kreatif. Kalau kata Einstein, creativity is intelligence having fun. Aku setuju banget tuh. Ini yang aku jalanin sekarang. Aku bisa, kamu juga bisa. Nah, adik-adik, tidak hanya mereka yang bisa berkarya, adik-adik juga pasti bisa, asalkan hidup setia dalam didikan hikmat Tuhan. Ayo, tunjukkan kreasi karya kalian di zaman digitalisasi ini ya. Nah, sekarang aktivitasnya, coba kalian tuliskan rencana apa yang akan kalian buat dengan memanfaatkan digitalisasi. Misalnya, dengan gadget, kakak ingin membuat buku cerita online. Lalu yang kedua, kakak ingin belajar lebih banyak lagi dari internet. Nah, ini contohnya. Adik-adik tuliskan di gadget kalian ya. Boleh di komputer, boleh di laptop, di tab, atau di handphone kalian. Lalu, kalian foto seperti di contoh ini ya, dan dikirim ke WhatsApp atau Instagram. Selamat mencoba adik-adik. Sekarang mari kita tutup ibadah ini dengan doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan pada hari ini. Ajar kami Tuhan untuk selalu berhikmat dalam memanfaatkan digitalisasi yang kami punya sekarang. Ingatkan kami untuk terus belajar melalui gadget yang kami punya, agar nama Tuhan saja yang dimuliakan melalui perbuatan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, ibadah kita pada hari ini sudah selesai. Pesan kakak, jangan lupa untuk adik-adik tetap berdoa, menjaga kesehatan dengan cara mencuci tangan, dan makan makanan yang bergizi. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Untuk persembahan, adik-adik dapat kumpulkan bersama persembahan mama papa dan dapat dikirimkan melalui transfer ke bank dan nomor rekening yang tertera pada layar. Adik-adik, bagaimana tadi firman-Nya? Semoga dapat tertanam dalam hati kita dan kita lakukan di kehidupan sehari-hari. Sekarang mari kita memuji Tuhan kembali dari lagu berjudul Hati-hati Tanganku Yang Kecil. Tuhan yang melihatmu amat sayang padamu. Hati-hati
Adik-adik, sekarang mari kita untuk mengakhiri ibadah ini kita satu dalam doa. Mari berdoa. Ya Bapa kami dalam surga, terima kasih ya Tuhan Yesus. Puji syukur atas segala hikmat yang Kau beri sehingga kami telah selesai beribadah dan telah selesai mendengarkan firman. Sekarang kami mau melanjutkan aktivitas kami kembali. Kiranya segala kegiatan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau berkati kami ya Tuhan hari demi hari. Kuserahkan semua ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, sekarang kita sudah ada di penghujung ibadah. Semoga ibadah kita hari ini dapat menjadi berkat bagi kehidupan kita seminggu ke depan. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan makan makanan bergizi. Dan sampai jumpa di minggu depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.